kami dari kelompok 6, 2D3 ITA, PENS 2018 akan menjelaskan tentang desain basis data teori D2. Anggota kelompok kami terdiri dari Etasa, Maryam, dan M. Rijal. Untuk dosen pembimbing kami yaitu Bapak Rengga Asmara. Dalam pembahasan ini kita akan membahas pendahuluan aturan sistem informasi dalam organisasi dan proses desain basis data. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini disebutkan bahwa aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, IRWin, BPWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada aturan sistem informasi dalam organisasi. Di sini ada organisasi konteks untuk penggunaan sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Di sini terdapat beberapa alasan, yaitu data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up-to-date. Seiring pertumbuhannya data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Jadi di sini sistem basis data itu memenuhi 4 kebutuhan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini terdapat 2 karakteristik tambahan, yaitu data independence, memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpan. Yang kedua ada external CMAS atau views, memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Kemudian sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL. Kemudian kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Jadi ini adalah capaian yang telah dicapai selama 10-15 tahun untuk pengembangan dari basis data. Di sini yang pertama ada personal komputer dan produk software seperti basis data seperti Excel, FoxPro, MS SQL, Access atau SQL. Yang kedua, DBMS terdistribusi dan client server sebagai pembuka pilihan mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Alat bantu pengembangan aplikasi seperti Power Builder atau Developer 2000 oleh Oracle lebih mudah digunakan dengan fasilitas built-in untuk menghubungkan aplikasi ke server basis data. Yang ketiga, beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS-Min yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur basis data, constraints, aplikasi autorisasi, dan sebagainya. Di sini sistem data dictionary itu menyimpan dan mengatur informasi. Yang pertama, deskripsi skema sistem basis data. Yang kedua, informasi detail dari desain fisik basis data seperti struktur penyimpan, akses path, ukuran file, dan record. Yang ketiga, deskripsi pemakai basis data, tanggung jawab, dan hak akses. Yang keempat, deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi dan relasi pemakai ke transaksi. Yang kelima, relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk.
Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana yang diakibatkan jika definisi data diubah. Dan yang terakhir, penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Kemudian di sini yang kedua yaitu siklus sistem informasi. Siklus ini disebut juga dengan siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus makro. Terus untuk tahap-tahapnya yaitu yang pertama, visibility analysis. Pada tahap ini berhubungan dengan analisis area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering and dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Yang kedua yaitu requirement collection and analysis, yaitu kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi komunikasi dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Yang ketiga yaitu desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi program. Yang keempat yaitu implementasi, yaitu pada tahap ini sistem informasi diimplementasikan atau direalisasikan. Basis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Yang kelima yaitu validation and acceptance testing. Yaitu tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dan dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. Yang keenam yaitu yang terakhir, deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Jadi yang tadi telah diimplementasikan ini, setelah diuji coba, di sini di deployment, operation, and maintenance akan dikonversi dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Kemudian yang ketiga, siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi yaitu system definition, yaitu scope dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan. Yang terbuka untuk pemakai, batasan respon time, dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan diidentifikasi. Yang kedua ada database design. Pada akhir tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Yang ketiga, database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Yang keempat yaitu loading or data conversion. Basis data dipopulasi dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Yang kelima yaitu application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem yang baru. Yang keenam yaitu ada testing dan validasi, yaitu diuji coba. Yang ketujuh operation, yaitu sistem basis datanya itu akan dioperasikan. Yang ke-8 yaitu monitoring dan maintenance. Nah, selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Yang terakhir di sini ada tentang proses desain basis data. Tujuan dari desain yaitu memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Dan di sini juga terdapat 6 tahapan utama pada proses desain basis data. Yang pertama yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, yang kedua desain basis data konseptual, yang ketiga pemilihan DBMS, yang keempat pemetaan model data, yang kelima desain basis data fisik, dan yang keenam yang terakhir implementasi dari tuning sistem basis data. Nah, dari 6 tahap tadi yang udah saya bacakan itu dia tidak diproses secara berurutan. Nah, pada beberapa kasus mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap kemudian.
Feedback loop antar tahap juga dalam tahap sering terjadi. Jadi, kesimpulan dari tahap 2, 4, dan 5 adalah seperti ini. Tahap 2 yaitu, tujuan dari tahap ini adalah memproduksi skema konseptual untuk basis data yang independen dari DBMS tertentu. Biasanya menggunakan model data tingkat tinggi seperti model IR atau IIR. Untuk yang tahap 4, pemetaan model data, yaitu selama tahap ini juga disebut desain basis data logika. Jikalau pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model data DBMS. Untuk yang tahap 5, yaitu desain basis data fisik. Nah, selama tahap ini, desain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur menyimpan fisik, penempatan record, dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS level 3. Dan pada tahap 6, implementasi sistem basis data dan tuning. Selama tahap ini, basis data dan program aplikasi diimplementasikan dan diuji coba. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap-tahapannya. Untuk tahap yang pertama tadi, koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitasnya ini ada beberapa, yaitu area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan atau diidentifikasi. Kemudian, dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Dokumennya itu kayak polis manual, form report, ataupun diagram organisasi. Kemudian dari data-data itu akan direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. Selanjutnya, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari, termasuk di dalamnya analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya dan aliran informasi dalam sistem. Karakteristik geografi seperti pemakai, transaksi asli, tujuan pelaporan dipelajari, dan data input-output untuk transaksi juga ditentukan. Yang keempat yaitu penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Pertanyaan ini juga melibatkan prioritas pemakai dan tempat yang penting untuk suatu aplikasi. Dan kita juga melakukan interview untuk menolong dalam memperoleh informasi yang berharga. Tahap kedua yaitu desain basis data konseptual. Di sini ada tahap 2A yaitu desain skema konseptual. Skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang kita gunakan. Yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Yang keempat, deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang lebih rendah, atau definisi sintak data, komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Nah, pada tahap desain ini, perlu juga menggunakan model data konseptual level tinggi dengan ciri-ciri expressiveness, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint-nya. Yang kedua, simple and understandability, yaitu model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Yang ketiga yaitu minimality, yaitu model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping.
Yang keempat, diagrammatic representation, yaitu model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Yang kelima yaitu formality, yaitu skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Nah, ini strategi untuk desain skema. Yang pertama itu ada top-down strategi. Maksudnya yaitu dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Sebagai contoh, tentukan hanya beberapa tipe entity level tinggi dan kemudian lakukan pembagian ke dalam tipe entity level rendah dan relationship. Yang kedua yaitu bottom-up strategi. Di sini dijelaskan bahwa mulai dengan skema yang berisi abstraksi data dan kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Misalnya, mulai dari atribut dan kelompok ke dalam tipe entity dan relationship, tambahkan juga relasi baru pada tipe entity selama proses perancangan. Yang ketiga ada inside-out strategi, yaitu merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Model kemudian diisi dengan konsep baru pada konsep yang sudah ada. Kita dapat tentukan beberapa tipe entity nyata dalam skema dan dilanjutkan dengan menambah tipe entity dan relasi yang berhubungan. Yang keempat ada mix strategi, yaitu kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jadi strategi ini mengkombinasikan beberapa skema yang udah ada sebelumnya. Kemudian ada skema integrasi atau view. Skema integrasi ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang mempresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Korespondensi diidentifikasi sebelum integrasi diproses. Yang kedua yaitu modifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lainnya, yaitu satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema yang lainnya. Yang ketiga yaitu menggabungkan view, yaitu skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Jadi skema-skema individu itu digabungkan. Untuk yang keempat yaitu restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Tadi kan ada tahap 2A, sekarang tahap 2B yaitu desain transaksi. Di sini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu retrieval transaction yang digunakan untuk menampilkan data ke layar atau untuk produksi pelaporan. Yang kedua, update transaction yang digunakan untuk memasukkan data atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data sebelumnya. Yang ketiga yaitu mixed transaction, yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang merupakan retrieval atau update. Sebagai contoh, misalnya ada basis data pemesanan tiket pesawat. Retrieve transaction menampilkan daftar semua pesawat pagi antara 2 kota. Update transaction berupa booking tempat duduk pada jalur tertentu. Mixed transaction pada penampilan beberapa data seperti menampilkan reservasi pelanggan pada beberapa penerbangan dan kemudian mengubah basis data seperti membatalkan reservasi dengan menghapusnya atau menambahkan segmen penerbangan untuk reservasi yang sudah ada. Nah, transaksi ini dapat menggunakan Power Builder atau Developer 2000 dari Oracle. Tahap 3 yaitu ada pemilihan DBMS. Jadi kita itu dalam pemilihan DBMS harus mempertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasinya. Yang pertama yaitu software acquisition cost, yaitu merupakan harga upfront
dalam pembelian perangkat lunak, termasuk pilihan bahasa, pilihan antarmuka seperti form, menu dan antarmuka web berbasis GUI, pilihan recovery atau backup, metode akses khusus atau dokumentasi, dan versi DBMS yang tepat untuk sistem operasi harus dipilih. Biasanya, alat bantu pengembangan, alat bantu desain, dan dukungan bahasa tambahan tidak termasuk dalam harga dasar. Yang kedua, maintenance cost, yaitu berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dari vendor dan untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. Yang ketiga, hardware acquisition cost. Perangkat keras baru mungkin diperlukan seperti memori, terminal, disk drive, dan controller baru atau penyimpan DBMS khusus. Yang keempat, database creation and conversion cost, yaitu berhubungan dengan biaya pembuatan sistem basis data dari konversi sistem yang udah ada ke perangkat lunak DBMS yang baru. Operasi sistem yang sudah ada dilakukan paralel dengan sistem baru sampai semua aplikasi diimplementasikan dan diuji coba. Untuk yang kelima yaitu volume data dan kebutuhan untuk kontrol. Volume data yang besar dan kebutuhan mengontrol memerlukan DBMS. Kemudian di sini ada faktor ekonomi dan organisasi yang berakibat dari kita memilih suatu DBMS. Yang pertama yaitu organization wide adoption of a certain philosophy, yaitu biasanya menggunakan faktor dominan yang berakibat pada penerimaan model data, misalnya relational versus object, vendor, metodologi pengembangan, dan alat bantu, misalnya penggunaan analisa berorientasi objek dan alat bantu desain dan metodologi dibutuhkan oleh semua aplikasi baru. Selanjutnya yaitu familiarity of personnel with the system. Jika staff programming dalam organisasi familiar dengan DBMS tertentu, dapat mengurangi biaya training dan waktu pembelajaran. Yang terakhir yaitu availability of vendor service, yaitu ketersediaan asisten vendor dalam pemecahan permasalahan dengan sistem sangat penting, karena perubahan dari non-DBMS ke DBMS kebanyakan membutuhkan bantuan vendor pada awalnya. Kemudian ada tahap 4 yaitu pemetaan model data. Proses pemetaannya yaitu ada dua, sistem independent mapping, yaitu pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua yaitu tailoring the schema to a specific DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan yang khusus. Tahap 5 yaitu desain basis data fisik. Di sini kriteria yang digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik yaitu waktu respon, merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk data eksekusi dan penerimaan respon. Kemudian utilitas ruang penyimpan yang merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan file basis data. Yang ketiga yaitu transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter krisis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Tahap ke-6 yaitu implementasi basis data dan tuning. Nah, setelah rancangan logika dan fisik yang tadi itu selesai, kita dapat mengimplementasikan database ini. Jadi mengimplementasikan ini kayak merealisasikan dan menguji coba. Kemudian hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Kemudian basis data kemudian dipopulasikan dengan data. Dan jika data diubah dari sistem komputerisasi sebelumnya, rutin konversi diperlukan untuk format kembali data untuk menyimpan ke basis data baru.
Selanjutnya, transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Di materi tadi udah ada ya. Untuk tahap pertama yaitu pengumpulan data dan analisis, yang kedua perancangan database secara konseptual, yang ketiga pemilihan DBMS, yang keempat perancangan database secara logika, yang kelima perancangan database secara fisik, dan yang keenam implementasi sistem database. Untuk soal yang kedua, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Jadi, yang merupakan tahap utama dalam 6 proses tadi itu ada tahap 2 yaitu desain basis data konseptual, tahap 4 pemetaan model data, dan tahap 5 desain basis data fisik. Untuk yang tahap 2, tujuan dari tahap ini adalah memproduksi skema konseptual untuk model basis data yang independen dari DBMS tertentu. Biasanya menggunakan model data tingkat tinggi seperti model IR atau IIR. Untuk yang tahap 4, selama tahap ini, yang juga disebut desain basis data logika, dilakukan pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model data DBMS. Untuk tahap 5, selama tahap ini, didesain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS 3 level. Untuk soal yang ketiga itu, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawabannya, karena kedua aktivitas tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tahap skema dan aplikasi sebaiknya dilakukan secara paralel dengan menggunakan umpan balik agar didapat skema desain dan transaksi aplikasi yang stabil. Kemudian soal yang keempat, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Alasannya yaitu, yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Alasan yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Alasan yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Alasan yang keempat, deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analisis. Kemudian untuk soal yang kelima, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan independen? Apa perbedaan dengan sistem dependen? Jawabannya yaitu, dalam merancang database dibutuhkan koleksi dan analisa kebutuhan karena sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Keenam yaitu buatlah aplikasi aktual dari suatu sistem basis data. Tentukan kebutuhan dari level pemakai yang berbeda dalam hal kebutuhan data, tipe query, dan transaksi yang diproses. Jadi di sini ada sebuah database dari perpustakaan. Untuk relasi tabelnya yaitu seperti ini. Untuk PK yaitu primary key, untuk FK yaitu foreign key, yang artinya dia itu memiliki hubungan dengan tabel yang lain. Kemudian selanjutnya, dalam sistem ini ada beberapa transaksi yang dilakukan, antara lain pengunjung hanya dapat melakukan proses lihat buku dan cari buku, sedangkan operator dapat melakukan proses pendataan buku, peminjaman buku, pengembalian buku, perpanjangan buku, informasi, denda, pengelolaan anggota, dan login. Untuk admin sendiri dapat melakukan proses pendataan buku dan pengelolaan operator. Tabel yang dibutuhkan. Di sini
ada beberapa tabel yang dibutuhkan, yaitu pertama tabel 1, yaitu relasi buku, yang ada ID buku, ID penerbit, judul, pengarang, tahun diterbitkan, sama stok bukunya. Kemudian ada tabel dari penerbitnya. Kalau dari penerbit berarti ada ID penerbit dan nama penerbit. Untuk yang tabel operator berarti ada ID operator, username, password, nama email, dan alamatnya. Untuk tabel anggota ada ID anggota, nama, alamat, email, dan nomor telepon dari anggotanya. Kemudian ada tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini ada beberapa ID, yaitu ID peminjaman itu sendiri, ID bukunya, terus ID operator, terus ID anggota yang meminjam bukunya, terus ID pinjam, ID habis pinjam, dan ID tanggal kembali. Kemudian statusnya, apakah sudah dikembalikan atau masih dalam peminjaman. Untuk yang terakhir yaitu ada tabel denda. Di sini ada ID denda dan ID peminjaman. Kemudian ada keterlambatan dan ada keterangan dendanya. Untuk soal yang ketujuh, yaitu bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Jadi di sini ada 5 karakteristik, yaitu expressiveness, yaitu model data yang cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Kemudian ada simplicity dan understandability, yaitu model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Yang ketiga yaitu ada minimality, yaitu model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Yang keempat yaitu diagrammatic representation, yaitu model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Yang kelima yaitu formality, yaitu skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Kemudian soal ke-8 yaitu apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Jadi ini itu dilakukan sebelum desain itu dimulai. Yang kedua, pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Satu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Dan kemudian dikembangkan skema level tinggi untuk setiap kelompok user atau aplikasi. Nah, dalam tahap ini, itu skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis datanya. Kemudian soal yang ke-9 yaitu strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan. Jadi sebelumnya udah ada ya di materi, yaitu ada top-down strategi, bottom-up strategi, inside-out strategi, dan ada mix strategi. Top-down itu dia dimulai dengan skema yang berisi abstraksi yang level tinggi, kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Kemudian bottom-up strategi, dia itu dimulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar, kemudian dikombinasikan atau ditambahkan. Kemudian inside-out strategi, dia itu merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi. Kemudian mix strategi itu berarti campuran antara top-down dan bottom strategi. Untuk soal yang ke-10 yaitu sebutkan langkah-langkah view integration kerancangan skema konseptual. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Yang kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Yang ketiga, menggabungkan view. Dan yang keempat, restrukturisasi. Kemudian soal yang ke-11, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan pakai DPFS untuk sistem informasi dalam organisasi.
Di sini ada 3 faktor. Faktor teknis, yaitu yang berhubungan dengan ketepatan DBMS-nya, kayak misalnya penyimpanan, storage, access path, user interview, programmer, dan bahasa query. Yang kedua itu faktor ekonomi, yaitu software acquisition cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, maintenance cost, dan personal cost. Personal cost training, operasi. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor organisasi, yaitu seperti kompleksitas, terus data, sharing antar aplikasi, perkembangan data, dan pengontrolan data. Untuk soal yang ke-12, yaitu soal terakhir, yaitu apa yang dimaksud pemetaan dari model sistem atau sistem independen. Di sini dijelaskan bahwa pemetaan yang tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Perbedaannya antara sistem independen dan sistem dependen adalah pada fase perancangannya. Model sistem independen dirancang pada tahap perancangan konseptual dan model sistem dependen dirancang pada tahap perancangan logika dan fisika. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.